Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 1921911021, kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi belajar mengajar gerak dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Langsung saja, strategi pembelajaran merupakan rencana ataupun tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan dari berbagai sumber atau kekuatan dalam suatu pembelajaran yang tersusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian proses belajar bertujuan untuk menguasai 3 gerakan keterampilan yang dimana dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam proses belajar mengajar gerak keterampilan. Kemudian di sini pelajar juga atau siswa berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian untuk mencoba melakukannya secara berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitif atau berpikir dapat masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana sih bentuk gerakan dan bagaimana sih hak yang seharusnya dilakukan. Kemudian pada saat siswa atau pelajar mencoba berulang-ulang gerakan itu masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Kemudian selanjutnya ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang. Kemudian penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan ataupun keterampilan gerak ini akan nampak dalam hal seperti gerakannya semakin lancar, kemudian kesalahannya semakin berkurang, dan pelaksanaannya semakin bagus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran gerak. Pada fase ini, siswa mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Siswa juga bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom ataupun otomatis. Gerakan ini bisa dilakukan secara otomatis atau otonom, yang berarti bahwa siswa itu dapat melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lainnya. Kemudian pengaturan waktu berkaitan dengan beberapa lamanya siswa akan melakukan tugas gerak itu. Waktu pun harus diperhatikan karena akan menjadi waktunya itu tersedia ataupun waktunya harus dialokasikan, waktu aktivitas, atau selain itu perlu juga diperhatikan jedanya merespon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu ataupun guru memberikan tugas gerak dengan tugas kepada siswa melalui gerak ataupun akhir tugas gerakan kepada siswa. Kemudian untuk penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar juga merupakan suatu kegiatan yang didasari atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan secara optimal maupun terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia. Kemudian ada juga beberapa prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain pada anak. Yang pertama yaitu ada tingkat pengembangan anak. Untuk pengaturan lingkungan dan belajar dan bermain itu perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik itu dalam segi pengembangan kognitif, motorik, bahasa, ataupun psikososial. Kemudian adanya stimulus perkembangan anak. Nah, untuk lingkungan belajar dan bermain itu hendaknya dapat menstimulus perkembangan anak. Sebab itu lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk mengeksplor ataupun dapat berinteraksi sosial, kemudian dapat meningkatkan koordinasi gerakan secara motorik. Kemudian menghindari anak cedera. Nah, untuk setiap guru harus menyadari perlunya
merancang ataupun mengorganisasikan lingkungan belajar dan dengan tujuan agar siswa itu tertarik dan berstimulus untuk mau belajar. Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Untuk informasi ini mungkin hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi dengan informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing setiap guru. Nah, informasi tersebut juga berupa catatan ataupun laporan tertulis yang dapat diperoleh guru dalam beberapa waktu sebelum pembelajaran atau sekolah itu dimulai. Dan yang terakhir itu adanya kegiatan yang harus dilakukan anak berkaitan dengan tujuan khusus yang hendaknya dicapai. Misalnya saja, guru harus mengatur tempat yang menarik agar anak itu minat untuk berinteraksi di dalam suatu kelompok, seperti menyediakannya sudut permainan ataupun permainan-permainan yang sederhana. Kemudian di sini juga ada faktor belajar. Ada beberapa metode faktor belajar, yaitu yang pertama ada faktor belajar gerak. Nah, dalam hal ini faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya faktor kecerdasan, kemudian ada faktor belajar, kemudian ada faktor sikap, kegiatan, emosi dan sosial, kemudian ada faktor lingkungan, dan ada juga faktor guru. Kemudian ada juga fase belajar gerak. Nah, pada proses pembelajaran ini bertujuan untuk menguasai keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama 3 tahapan ataupun 3 fase, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Nah, kemudian yang terakhir itu ada belajar gerak. Untuk kondisi belajar gerak itu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak itu dapat berlangsung ke arah pencapaian ataupun tujuan. Kemudian keadaan yang diperlukan itu meliputi adanya diri siswa dan keadaan yang di luar diri siswa itu. Kemudian kondisi belajar gerak itu meliputi seperti kondisi internal maupun kondisi eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.